Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton channel SHMH yang saya hormati, saat ini kita tiba pada video yang ke-18. Mari langsung saja kita bahas tentang penyertaan. Nah, ini diatur pada paragraf 5, pasalnya pasal 20. Bunyinya seperti ini. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. Melakukan sendiri tindak pidana. Oh, saya pikir jelas ini ya. Melakukan sendiri tindak pidananya. Terus B. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita bahas ini. Kalau yang dengan perantara alat ya misalnya mau mencuri apa ya, kalau di film-film itu ya berlian, berlian dalam sebuah pameran, maka dia menggunakan alat dengan drone yang bisa ada penjepitnya itu dan dengan remote control, ya kan? Nah, kan orangnya dari jauh nih, tidak pernah mengambil berliannya secara langsung. Nah, karena dia dengan perantara alat ini, maka dia tetap dihukum dengan adanya pasal ini, walaupun dia tidak mengambil secara langsung. Kemudian, atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini contohnya ya orang yang memang tidak tahu apa-apa. Yang kedua, anak-anak atau mungkin orang yang tidak waras. Kan dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka walaupun dia tidak melakukan, namun dia karena menyuruh anak-anak ini atau orang yang tidak waras ini, si penyuruh ini, sebut saja si A, tetap dianggap melakukan tindak pidana. Dan dia dipidana. Selanjutnya, turut serta melakukan tindak pidana. Turut serta, ini kata kuncinya, cluenya ini turut serta. Jadi yang dimaksud dengan turut serta melakukan tindak pidana ini adalah mereka, para pelaku ini bekerja samanya itu secara sadar dan bersama-sama. Secara sadar dan bersama-sama, secara fisik melakukan tindak pidana. Namun, misalnya 4 orang ini, tidak semua orang ini melakukan perbuatan yang sama persis, tidak. Atau juga tidak semua 4 orang ini harus memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana itu. Contohnya, tindak pidana pencurian. Barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Ada unsur mengambil. 4 orang dibagi tugas. Perampok ini, perampok toko emas. A, jaga jalan. B, menjaga pintu masuk toko emas. C dan D yang masuk dan mengambil uang dan emas. Perannya berbeda-beda. Namun ini merupakan satu kesatuan. Akhirnya pencurian perampokan emas di toko emas ini berhasil. Namun kan si A dan si B ini tidak memenuhi unsur pasal sebenarnya. Karena dia tidak pernah mengambil emasnya. B juga demikian. Hanya di pintu ini tidak pernah mengambil emasnya. Yang mengambil emasnya adalah C dan D. Namun karena ini satu kesatuan, dan inilah yang dianggap dengan penyertaan. Walaupun unsur pasal pencurian tidak dipenuhi oleh si A dan di B, karena di jalan dan di pintu, maka ini tetap dihukum. Dan ini dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencurian emas. Paham nggih? Kemudian dengan menggerakkan orang lain supaya melakukan. Nah, ini si A itu menggerakkan orang lain.
dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu. Memberi itu bisa jadilah katakanlah bayar atau ngasih apa-apa, atau dijanjikan dibayarnya nanti setelah selesai pekerjaan. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Si A menggerakkan orang lain. Katakanlah si A punya musuh si X. Kemudian dia memberikan uang kepada si B karena si B pembunuh bayaran. B, tolong saya dibunuhkan itu si X musuh saya. Kamu saya beri uang 500 juta. Si B mau. Maka yang membunuh ini kan akhirnya si B. Yang menghilangkan nyawa orang lain adalah si B. Ya kan? Si B ini. A tidak ngapa-ngapain, dia ngopi-ngopi lah, ngerokok-ngerokok gitu kan di rumah. Yang penting sudah bayar memberi tadi. Maka walaupun si A sebetulnya tidak pernah secara langsung membunuh, maka si A ini tetap dihukum sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap si X, sebab dia telah menggerakkan B dengan cara memberi. Memberi apa? Memberi uang itu tadi. Kemudian B dihukum atau tidak? Ya, B jelas dihukum. Namun statusnya si B kan dia yang melakukan pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan kan si B tadi, yang di huruf A tadi, melakukan sendiri kegiatan itu. Atau juga bisa jadi sebagai penyertaan yang tadi bersama-sama sebagai satu kelompok. Kemudian untuk penyesatan, ini kalau yang kekerasan atau menyalahgunaan kekuasaan atau martabat ini mudah lah. Contohnya kalau pejabat, manajer menyuruh bendaharanya ini untuk menggelapkan bla 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 dengan alasan karena dia pejabat, manajer, maka bendaharanya mau melaksanakan tindak pidana penggelapan atau apa, ini mudah lah contohnya. Kemudian kalau yang melakukan penyesatan, penyesatan seperti ini contohnya, A punya musuh si Y, dia ingin membunuh Y, tapi tidak berani, mau bayar juga tidak punya uang, maka dia menyesatkan si B. Si B kebetulan ayahnya B ini pernah mati, meninggal lebih dulu. Kemudian si A ngomong begini, B, bapakmu itu dulu mati itu karena dibunuh oleh si Y. Saya yang tahu. Nah ini kan. Kemudian si B ini karena anaknya ini marah ini kan, akhirnya tersulut emosi, maka buang dia membunuh si Y. Padahal ceritanya nggak seperti itu yang betul. Ayahnya B ini meninggal saja, bukan karena dibunuh oleh si Y, hanya karena si A ini yang punya pamrih, maka akhirnya marah dan membunuh si Y. Maka si A ini dianggap menggerakkan dengan menyesatkan ini tadi. Ini sebagai contoh, karena informasi yang disampaikan kepada si B adalah informasi yang sesat. Pasal 21 selanjutnya, setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Memberi sarana atau kesempatan itu ya seperti ini contohnya, satpam bank ini kan, dia sudah kencan dulu nih dengan kelompok perampok ini. Kemudian terjadilah kesepakatan yang intinya nanti malam saya pura-puranya patroli. Setelah saya patroli itu kan nanti saya akan ngajak ngopi teman saya. Nah, akhirnya dia patroli muter-muter untuk kode, kemudian dia pos hanya ngopi-ngopi saja. Temannya, udah nggak usah keliling, barusan saya ngecek kantor ke belakang aman. Karena ada kesempatan ini, maka dia memudahkan si pelaku ini merampok si bank. Sarana prasarana ya mungkin dikasih tangga di situ, kasih kursi bisa untuk tambang atau tali biar melompatnya pagar mudah. Itu yang dimaksud dengan memberikan sarana atau kesempatan. Kalau keterangan ya omong-omongannya lah, keterangan menerangkan apa kan gitu. Mudah saya pikir. Kemudian B, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan ini sebetulnya hampir sama ya, terdapat pada yang turut serta tadi di atas yang sudah saya sampaikan. Namun ini ada contoh kasus ini. Jadi beberapa waktu yang lalu itu di Banguntapan itu ada kasus pembunuhan. Seorang suami dibunuhlah oleh ponakannya ini kan. Bunuh.
ternyata sebetulnya si ponakan sama si istrinya suami yang dibunuh ini pacaran, ini pacaran. Maka terjadi terjadi kesepakatan ini, kedua ini, wah nanti sore kamu ke rumahku bersembunyi dulu sama si istri nih. Nanti saya akan berhubungan badan dengan si suami. Manakala sudah itu nanti silahkan dibunuh dengan dijerat pakai kabel. Nah kebetulan si pelaku ini badannya kecil ini ya, kemudian pada saat seperti itu sudah di belakang dijerat pakai sapu karena yang korban ini besar badannya meronta-ronta dan hampir kalah ini si pelaku ini. Namun karena posisi si ini nanti kalau sampai kalah ketahuan semua, maka akhirnya si istri membantu membunuh suaminya dengan membekap dengan bantal. Nah ini yang dimaksud dengan memberi bantuan pada waktu tidak pidana. Pada waktu akan membunuh si suami ini, si istri ikut membantu. Dan ini kejadian nyata untuk kasus ini dan seperti itu. Ya mudah-mudahan korban bisa diterima di sisi Tuhan. Untuk saat ini kita mendoakan. Dan pelaku sudah diproses hukum. Ini yang dimaksud dengan turut serta memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pada saat menjerat, ikut membekap dengan bantal yang akhirnya korban meninggal dunia. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, seperti rendah. Kategori 2 itu yang termasuk rendah. Ayat 3, pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ini sudah jelas. Ayat 4, pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini juga jelas. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Mudahlah ini ya. Pasal 22, keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dapat menghapus, mengurangi atau memperberat pidananya. Jadi yang dimaksud keadaan pribadi itu ya keadaan si pelaku atau pembantu itu ya mungkin karena memiliki jabatan tertentu, bisa lebih berat kalau seperti itu. Namun kalau keadaannya yang membantu ini di bawahnya, dia maka lebih ringan. Atau mungkin mengalami gangguan mental, malah dia tidak dipidana, namun diberikan tindakan kalau dalam KUHP baru. Cukup cepat saya menjelaskan karena mengingat durasi. Demikian penonton SHMH yang saya hormati. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Subscribe, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita supaya kita sama-sama belajar serta sama-sama ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya mempelajari KUHP baru. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.